Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 47 Samarinda. Bagaimana kabar kalian? Ya, Bapak berharap semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas kalian, termasuk aktivitas kalian saat ini, yaitu mempelajari pelajaran PPKN. Pada pertemuan saat ini, kita akan memasuki materi berikutnya, yaitu bab 6 tentang daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya sub bab bagian A, yaitu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik anak-anak, selamat belajar. Baik, kita masuk ke materi kita, bab 6 tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembahasan pertama, A. Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu bahwasanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang pernah dijajah oleh bangsa lain. Di antaranya bangsa Portugis seperti pada gambar di bawah ini. Lalu kemudian ada bangsa Spanyol, lalu puncaknya pada masa penjajahan bangsa Belanda sampai kurang lebih 350 tahun, dan kemudian diakhiri dengan penjajahan bangsa Jepang sekitar 3,5 tahun. Setelah bangsa kita merdeka pun, bangsa kita tetap ingin kembali dijajah oleh bangsa Belanda. Dan itulah mengapa bangsa Indonesia kemudian memutuskan untuk melawan. Nah, di antaranya ini ada pada gambar ini terlihat rakyat Surabaya tidak terima atas kedatangan kembali bangsa Belanda ke Indonesia pada tahun 1945. Akhirnya terjadilah pertempuran yang kita kenal dengan pertempuran 10 November 1945 oleh arek-arek Surabaya melawan pasukan Belanda. Selain di Surabaya, tentu banyak sekali pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, seperti di Aceh, di Sulawesi, bahkan di Kalimantan Timur. Di antaranya yang sangat terkenal adalah perlawanan rakyat Sanga-Sanga Kalimantan Timur terhadap kedatangan bangsa Belanda. Ketika terjadi peristiwa bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang mengakibatkan porak-porandanya negara Jepang, dan hal ini mengakhiri Perang Dunia Kedua. Maka hal ini dimanfaatkan dengan apik oleh para pemuda untuk mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia yang kita kenal dalam sejarah, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta yang mewakili golongan tua akhirnya bersedia mengikuti desakan dari para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini tentu adalah sebuah momentum yang paling baik untuk bangsa Indonesia memproklamasikannya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada hari Jumat pada bulan puasa, pada bulan Ramadan, seperti yang kita lakukan saat ini, anak-anak. Nah, inilah teks proklamasi yang ditulis oleh Soekarno, yang disepakati oleh 3 sekawan, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Nah, namun di sini ada beberapa kata yang kemudian dirubah, anak-anak, yaitu kata tempo ini menjadi tempo, lalu kata wakil bangsa Indonesia berubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Lalu ada tanggal di sini Jakarta 17/8/05, itu berubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 05 tahun 05. Nah, ini dia teks proklamasi yang telah mengalami perubahan yang diketik oleh Sayuti Malik.
yaitu kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang dapat kita telaah dari berbagai aspek sebagai berikut. Yang A, aspek hukum. Di sini proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional, yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang B, aspek historis. Proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia, sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka, bebas dari penjajahan bangsa lain. Yang C, aspek sosiologis. Proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan. Lalu yang D, aspek kultural. Proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi pada masa penjajahan Belanda menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama. Lalu E, aspek politis. Proklamasi menyatakan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Yang terakhir, F, aspek spiritual. Proklamasi yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang meridhoi perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari doa seluruh rakyat Indonesia kepada Yang Maha Kuasa untuk segera terlepas dari penjajahan. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada yang tahu anak-anak berapa provinsi yang ada di Indonesia saat ini? Ya, sebagai mana di dalam peta ini, jika kita hitung, maka jumlah provinsi yang ada di Indonesia hingga saat ini berjumlah 34 provinsi. Sekarang kita masuk ke landasan teorinya, yaitu pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada dua ayat yang akan kita kaji. Yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. 2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dari pasal 18 ini, kita menemukan bahwasanya masing-masing daerah memiliki kewenangan yang luas atau yang kita kenal dengan istilah otonomi daerah. Otonomi daerah ini memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk memajukan daerahnya masing-masing, seperti di bidang pendidikan dengan dibangunnya sekolah-sekolah, ya seperti salah satunya pembangunan yang ada di sekolah kita di SMP Negeri 47 Samarinda. Selain pendidikan, pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk memajukan bidang ekonomi, seperti pada gambar di bawah ini, yaitu tentang pengelolaan pasar pagi yang ada di Samarinda. Ini juga diatur oleh daerah untuk mensejahterakan rakyat yang ada di daerah masing-masing.
Selain ekonomi, pemerintah daerah juga bertanggung jawab atas kesehatan yang ada di masyarakat. Nah, seperti gambar ini, yaitu adanya Puskesmas Lobakung yang ada di Samarinda. Dan tentu di tempat kita di Bayur juga ada Puskesmas, dan itu adalah tanggung jawab dari daerah untuk memastikan warganya sehat dengan didirikannya atau dibangunnya pusat kesehatan masyarakat. Jadi sekali lagi, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan itu menjadi tanggung jawab daerah untuk memastikan masyarakatnya hidup sehat, bahagia, dan cerdas. Demikianlah materi pembelajaran PPKN saat ini, yaitu subbab A, daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan materi ini bisa kalian terima, bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri pembelajaran saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.